Kita masuk teman-teman sekalian, kiat mempertahankan taubat. Bagaimana supaya bisa komitmen? Yang pertama teman-teman harus yakin dengan janji-janji Allah. Janji teman-teman, Allah memang menjanjikan orang yang beribadah itu akan dapat kesenangan. Orang yang maksiat akan dapat kesulitan. Emang begitu janjinya Allah SWT. Janji Allah dan ancaman Allah jelas, gitu kan? Jadi kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 80. Ini ada beberapa ayat saya bacakan, baru kita masuk penutupannya kisah-kisah orang saleh. Baqarah ayat 20 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Qul afattakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Ahli maksiat biasa dikatakan, jangan zina saudaraku, berhenti mencuri, berhenti khamar, berhenti gini. Nggak apa-apa, saya tidak akan masuk neraka kok. Kalaupun kami masuk neraka, hanya masuk beberapa hari saja, kata dia. Kata Allah apa? Sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Atau kalian mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui? Maksudnya pasti akan datang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tidak. Yang kedua teman-teman, supaya kita tahu taubat itu harus dipertahankan, jangan ulangi. Sadarlah kalau mati akan datang. Ada jaminan teman-teman kita masih bisa hidup nanti malam, besok pagi. Kata ulama, yang kita milikin hanya detik ini saja. Saya dan teman-teman sekalian, hak kita sekarang, umur kita adalah yang sekarang kita bisa nafas nih, yang sekarang kita bisa bicara, yang sekarang kita bisa dengar. Semenit kemudian, 2 menit kemudian bukan hak kita nggak tahu, bisa mati tiba-tiba. Ada jaminan Anda masih bisa hidup? Berapa banyak orang sebelum kita teman-teman kuat, kekar, sehat, tapi mati. Ahli bela diri, Bruce Lee terkenal dengan bela dirinya, mati nggak? Mati semua. Mati semua, tidak ada yang tidak mati. Nah kalau sudah mati terputus, nyesal pada saat itu. Kalau mati datang teman-teman tidak lihat lagi. Antum ada di Denpasar, di Jakarta, di Saudi, di Amerika, lagi maksiat, lagi amal saleh. Pokoknya sudah saatnya mati-mati. Dan kalau mati ini terputus semua nih. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka pasti mati akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sampai situ bahasan kita. Ayatnya masih berlanjut, sampai itu saja bahasan kita. Jadi mati pasti akan datang. Kata Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Tirmidzi, bergegaslah dalam mengerjakan kebajikan. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa? Ada orang karena miskinnya sampai nggak ada waktu untuk sholat udah. Apa kalian tunggu kefakiran yang begitu kemudian baru mau sadar? Atau kalian tunggu kekayaan yang membuat kalian sombong karena kayahnya meeting miliaran tinggalin sholat? Atau penyakit yang mematikan, tiba-tiba stroke, tiba-tiba mematikan? Atau kematian yang memutuskan? Atau kematian yang tiba-tiba datang? Atau dajjal yang gaib tertunggu dan dia sebaik-baik orang yang seburuk-buruk orang yang ditunggu? Atau hari kiamat yang hari kiamat jauh lebih berat lagi? Apakah kalian mau tunggu semua itu baru mau taubat? Tentu saya tidak teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus tahu masalah ini. Ingat teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan penilaian orang. Apapun orang mau bilang, gak usah peduli ya. Apapun orang bilang, kamu alim ya, diolok-olok, kamu ini ya, kamu itu ya. Ingat judul kita, iya, inilah aku sekarang. Gak ada kata aib. Memang dulu saya begitu, dulu, sekarang sudah enggak. Kita akan masuk teman-teman sekalian. Dan juga yang terakhir, yang kelima, senantiasa berdoa kepada Allah supaya diistiqomahkan. Dan jangan lupa yang kelima ini, berdoa kepada Allah dan membentuk komunitas. Ingat teman-teman, mulai sekarang bangun komunitas. Kita kalau jalan berdua atau bertiga dengan teman-teman orang soleh, lebih percaya diri dibandingkan jalan sendiri. Jadi harus punya komunitas. Pernah ada teman-teman mahasiswa tanya saya, Ustaz, kami ini kos. Di kos-kos itu di sebelahnya banyak orang-orang yang berbuat maksiat. Setiap malam berzina, setiap malam mabuk. Saya dengar orang berzina, tahu orang mabuk. Gimana caranya? Saya bilang, ada teman-teman di kampus nggak yang sama dengan antum ini? Maksudnya sudah mulai ngerti, sudah mulai ikut pengajian? Ada. Baik, kumpul, buat komunitas, sewa tempat,
tinggal sama-sama. Jadi kalau azan sama-sama ke masjid, saling mengingatkan, bentuk komunitas. Karena kita kalau ada komunitas, teman-teman sekalian, kita akan lebih percaya diri. Satu orang pakai jilbab jalan dengan 10 orang pakai jilbab beda. Yang 10 orang pasti lebih percaya diri jalan. Kan gitu. Jadi harus bentuk komunitas ini.